Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal 7 tempat dan misteri di Provinsi Bengkulu yang mungkin belum banyak yang tahu. Bengkulu, provinsi yang kaya sejarah dan pemandangannya bagus ini, ternyata nih, punya sisi lain yang jarang banget orang lihat. Mulai dari benteng peninggalan zaman dulu yang gede banget, sampai danau yang ceritanya bikin kita mikir-mikir, semua ada di sini. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi ya, Akya. Yuk kita mulai petualangan kita buat ngungkapin rahasia-rahasia di tanah Rafflesia ini. Siapin cemilannya ya, soalnya ceritanya bakal panjang dan seru banget nih. Oke deh, tempat pertama yang mau kita omongin ini namanya Benteng Marlborough. Dibangun tahun 1700-an gitu. Benteng ini jadi saksi bisu banyak banget kejadian penting. Mulai dari perang-perangan, zaman penjajahan, sampai ganti-ganti penguasa. Katanya sih, di Benteng Marlborough ini sering kedengeran suara-suara aneh gitu kalau udah malam. Tempat ini bener-bener ngasih kita pelajaran sejarah. Plus, break time tahun 5. Ya, sedikit buat uji nyali juga sih. Lanjut ya, kita pindah ke danau yang namanya aja udah bikin kita kepo nih. Danau Dendam tak sudah. Danau ini aslinya cakep banget loh teman-teman. Airnya tenang, sekelilingnya banyak pohon ijo-ijo, suasananya juga adem banget. Tapi nih, di balik cakepnya itu ada cerita legenda yang lumayan terkenal di antara orang-orang Bengkulu. Salah satu cerita yang paling sering gue denger sih, soal sepasang pacar yang cintanya nggak direstuin. Siapa coba yang nggak suka pantai? Pasti pada suka kan? Apalagi Pantai Panjang di Bengkulu ini, yang terkenal pantainya itu, ya namanya juga Pantai Panjang. Jadi emang panjang banget, kira-kira 7 kilometer. Tapi ya gitu, kayak koin yang punya dua sisi, di balik cakepnya pas siang hari, Pantai Panjang juga punya cerita-cerita lain yang nongol pas matahari udah bobo, dan suasana jadi gelap banget. Ada beberapa cerita dari orang-orang sekitar sana sama nelayan, katanya sih suka ada penampakan cewek rambut panjang di pinggir pantai pas malam, atau suara orang nangis yang nggak tahu dari mana datangnya dari arah laut gitu. Jadi kalau kalian main ke Pantai Panjang, nikmatin aja pemandangannya yang bagus itu. Tapi tetap hati-hati ya hehe. Tempat selanjutnya ini penting banget sejarahnya buat negara kita, namanya Rumah Pengasingan Bung Karno. Di sini nih, dulu Pak Karno, proklamator kita, pernah tinggal pas lagi diasingkan sama Belanda. Dari tahun 1938 sampai 1942. Nah, selain ceritanya yang bersejarah banget, rumah ini juga ada aja cerita-cerita seremnya. Ada beberapa pengunjung atau petugas yang bilang pernah ngerasain ada sesuatu gitu di dalam rumah. Apalagi di kamar tidurnya Bung Karno atau di ruang kerjanya. Nah, buat kalian yang hobi naik gunung, Gunung Kaba di Kabupaten Rejang Lebong ini boleh juga nih dicoba. Gunung ini masih aktif loh, dan pemandangan kawahnya itu keren banget. Apalagi pas matahari terbit. Salah satu cerita yang lumayan sering gue denger itu soal adanya pasar setan di salah satu jalan buat naik gunung. Jadi pendaki bisa dengar suara rame kayak di pasar, tapi nggak ada orangnya sama sekali. Agak serem juga ya, tapi ya ini jadi bagian dari cerita orang-orang di sana yang mesti kita hargain juga. Sekarang kita nyebrang dikit yuk ke pulau kecil yang namanya lucu, Pulau Tikus. Eits, jangan salah, pulau ini cakep banget loh. Pasirnya putih, air lautnya bening, pas banget buat snorkeling atau diving, soalnya terumbu karangnya masih bagus-bagus. Kata nelayan atau orang yang pernah camping di sana sih, suka ada kejadian-kejadian aneh gitu. Break time koning. Bener atau enggaknya sih nggak tahu ya, tapi yang jelas, suasana sepi dan jauh dari mana-mana di Pulau Tikus ini emang bisa bikin kita jadi mikir yang macam-macam. Terus jadi agak gimana gitu kalau sendirian. Apalagi kalau udah gelap. Nah, yang terakhir di daftar kita ini namanya air terjun Curup. Bengkulu ini emang banyak banget air terjun yang bagus-bagus. Dan salah satunya ini. Tapi di balik bagusnya dan suasana yang tenang itu, air terjun Curup ini ya kayak air terjun lain juga sih. Punya cerita-cerita serem yang dipercaya sama orang-orang di sana. Mereka percaya kalau ada penunggu atau penjaga yang nggak kelihatan gitu di air terjun ini. Nah, itu dia tadi 7 tempat dan cerita misteri di Bengkulu yang udah gua kumpulin buat kalian.
Gimana guys? Ada yang jadi penasaran pengen langsung ke sana? Atau malah jadi makin takut nih? Yang jelas sih, setiap tempat itu punya cerita sendiri-sendiri. Dan Bengkulu ini ternyata nggak cuma bagus alam sama budayanya aja. Tapi juga banyak cerita-cerita yang ya lumayan bikin kita mikir-mikir lagi sebelum tidur sendirian. Makasih banyak ya udah nonton. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe ya buat video-video seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Gue Robby, cabut dulu. Jaga diri baik-baik, tetap kepo, dan jangan takut buat jalan-jalan. Dadah!